Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan yang insya Allah akan mencapai pada 12 hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan taqabbalan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu merasakan saum. Macam-macam orang yang mendapat ujur syar'i, ada yang boleh diganti dengan qada, ada yang boleh diganti dengan fidyah. Ada orang yang ketika diwajibkan berpuasa, maka orang itu seharusnya berbuka, tidak boleh berpuasa, bahkan haram berpuasa. Maka inilah orang-orang yang mendapat ujur syar'i, yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah saum. Yang pertama yaitu orang yang mendapat halangan, terutama seorang perempuan apabila sedang haid atau nifas, maka perempuan ini haram untuk melaksanakan saum. Bahkan kalau dia melaksanakan saum, maka saumnya tidak akan terima, saumnya tidak sah, tetap dia harus mengqadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengungkapkan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Sesungguhnya kami perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW tidak melaksanakan saum dan tidak melaksanakan sholat. Maka apabila ada seorang perempuan yang tidak melaksanakan saum, maka bagi dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Mengganti dalam arti mengganti saumnya, bukan mengganti sholatnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada para istrinya, dan Siti Aisyah mengabarkan kepada kita semua, "Panu mau biqadai sauma wala mau biqadai salat." Sesungguhnya kami para istri Rasulullah apabila kedatangan haid tidak merasakan saum pada bulan Ramadan, maka kami diperintah mengqadanya di hari yang lain dan tidak diperintah untuk mengqada sholat. Ini orang pertama yang mendapat ujur syar'i yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka saum. Yang kedua itu orang yang mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Dan bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang berpergian, maka boleh mereka berbuka fa iddatun min ayamin ukhra,
tapi dengan catatan harus diganti dengan di hari-hari yang lain, diganti di bulan Ramadan, diganti lagi dengan puasa. Seberapa banyak dia batal puasanya. Di dalam hadis dan dalam Al-Quran tidak diterangkan batasan sakit dan batasan safar. Sakit yang mana kita boleh berbuka puasa, atau safar yang mana boleh kita berbuka puasa. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apabila sakitnya terlalu parah maka boleh dia berbuka puasa. Tapi selama hadis dan Al-Quran tidak menerangkan sakit yang mana-mananya, maka kita tidak bisa untuk menentukan sakit yang mana yang harus kita berbuka puasa itu. Maka bagi orang-orang yang sakit dan orang yang safar, apabila dia berbuka puasa maka diganti dengan puasa di hari-hari yang lain. Dan yang ketiga yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yutikunahu fidiyatun ta'amun miskin." Dan orang-orang yang berat melaksanakan ibadah saum itu, apabila dia tidak melaksanakan puasa, fidiyatun ta'amun miskin, maka berilah makan pada fakir miskin. Yang diberikan mutikunahu itu di sini adalah Syekh Kabir atau mar'ah ajur, laki-laki yang sudah tua renta atau nenek-nenek yang sudah tua renta, yang mereka sendiri tidak, kalau melaksanakan puasa karena merasa sangat berat melaksanakannya, maka bagi dia hukumnya bukan kepada saum tapi membayar fidyah kepada fakir miskin. Dan yang keempat yaitu yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang hamil atau menyusui. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah wanita hamil dan menyusui. Ada yang mengetahuikan pada orang-orang yang sakit, dan ada pula yang mengetahuikan pada orang-orang yang yutikunahu, tidak mampu melaksanakan puasa. Ataukah wanita hamil dan menyusui itu mempunyai hukum tersendiri, sehingga para ulama memberikan hukum bagi wanita hamil dan menyusui apabila tidak melaksanakan saum. Ada yang mengatakan harus membayar qada, ada yang mengatakan harus membayar fidyah, dan juga ada yang mengatakan harus membayar dua-duanya. Nanti kita akan bahas masalah ini, masalah wanita hamil dan menyusui masuk kepada kategori yang mana. Yang jelas wanita yang hamil dan menyusui itu masuk pada kategori yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk boleh tidak melaksanakan saum. Dan yang terakhir, yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan saum itu orang yang bekerja terlalu berat, semisal penggali tambang. Dia mampu untuk berpuasa tapi berat untuk melaksanakannya, maka ini dikategorikan kepada orang-orang yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita masuk kepada kategori mana ini yang ada dalam Al-Quran. Apakah perjamuan itu termasuk pada orang yang yutikunahu, atau termasuk pada orang yang sakit, atau mempunyai hukum tersendiri tentang orang-orang yang bekerja terlalu berat. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa-apa yang berada dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya daripada keluarga saya pribadi, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.